Karena sekarang kalau kita hitung tanggal sudah tanggal 8 Zulqa'dah ya, 8 Zulqa'dah. Jadi kira-kira hari raya kurban kira-kira 1 bulan lagi. Dan secara astronomi kemungkinan besar akan terjadi perbedaan pula tentang hari raya Idul Adha ya. Jadi kemungkinan besar lebarannya akan berbeda. Tapi kita udah nggak kaget karena kita sudah terbiasa berbeda, jadi santai aja ya. Oke, yang pertama, kurban itu apa? Dalam bahasa Arab itu kurban itu dari kata-kata korba, artinya dekat. Jadi kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukankah kita sholat juga mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah kita sedekah juga mendekatkan diri kepada Allah ya? Tapi kurban itu bentuk mendekatkan diri pada Allah adalah dengan penyembelihan hewan. Di waktu atau sejak waktu pagi hari, maka dalam fikih itu jarang dikenal istilah kurban. Kalau dalam fikih itu namanya udhiyah. Udhiyah itu artinya hewan yang dipotong di waktu pagi. Dari kata-kata duha. Duha itu artinya waktu pagi. Ya. Udhiyah. Penyembelihan hewan ternak selama 4 hari. Waktunya boleh selama 4 hari. Kalau motongnya si bapak biasanya 1-2 hari begitu kan ya. Tapi kalau misalnya kurbannya banyak, Nurul Hidayah sampai 4 hari motong nggak apa-apa ya. 4 hari itu hitungannya adalah hari raya Idul Adha dan plus 3 ya. Tanggal 11, 12, 13 Tasyrik tuh. Dulu sebagian teman-teman saya kalau anak-anak muda itu sembelih hewannya itu tanggal 13, hari keempat. Penjual kambing sudah mau pulang, itu baru dibeli itu. Murah-murah itu. Ya, jangankan apa namanya kambing, sampai sapi-sapi juga murah itu ya. Secara ibadah sah, nggak ada masalah. Cuma yang repot itu cari orang buat bantu motong, karena orang sudah aktif kembali bekerja, itu yang susah itu ya. Tapi secara hukum sah selama 4 hari. Sejak tanggal 10 Dzulhijjahnya ya. 10, 11, 12, 13 itu ya hewan kurban. Apa hukumnya? Hukumnya penyembelihan hewan kurban itu mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah muakkadah itu sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Dia sunnah, dia tidak wajib, tapi hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka levelnya tinggi sekali. Sunnah muakkadah itu menjadi syiar, menjadi syiar agama Islam. Banyak sunnah muakkadah itu. Tadi qobliyah subuh itu sunnah muakkadah, hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Tidak pernah. Gak ada ceritanya Nabi ninggalin qobliyah subuh kecuali 1 kali. Pada saat Nabi dalam perjalanan, lalu Nabi tertidur. Bangunnya itu sudah siang. Itu yang dijadikan dalil bahwa Nabi pernah qadha salat subuh berjamaah. Ini Nabi pernah qadha subuh, pernah 1 kali. Bukan cuma Nabi yang qadha, berjamaah. Jadi saking kompaknya sahabat itu, qadhanya aja berjamaah begitu. Ini enggak usah ditiru nanti jamaah Nurul Hidayah qadhanya berjamaah, alasannya ikut Nabi, ya enggak juga, ya kan? Itu di waktu itu Nabi tidak melakukan qobliyah subuh. Tapi kan 1 kali saja, bandingkan dengan seumur hidupnya. Qiyamul Lail itu hampir Nabi tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail.
Sholat Idul Fitri, nggak ada ceritanya Nabi nggak sholat Idul Fitri, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa saya katakan mayoritas? Karena ternyata ada yang menganggap kurban itu tidak sunnah. Tidak sunnah tapi wajib. Tidak sunnah tapi wajib. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengatakan kurban itu wajib. Wajib dalam perspektif Imam Abu Hanifah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa, tapi dalilnya itu belum begitu kuat. Jadi kan begini, ada istilah fardu, ada istilah wajib. Ada itu. Fardu dan wajib itu kalau dalam Syafi'iyah sama. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Perintahnya tegas. Ya, itu wajib. Salat subuh kita sebut sebagai salat wajib, sekaligus kita sebut sebagai salat fardu sama. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu membedakan fardu dan wajib dari kekuatan dalil. Kalau dalilnya kuat sekali disebutnya fardu. Kalau dalilnya masih punya celah perdebatan disebutnya wajib. Maka dalam madhab Imam Abu Hanifah, salat wajib itu cuma satu. Salat witir itu salat wajib. Tapi kalau salat fardu tetap 5. Salat fardu tetap 5 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu fardu. Salat witir itu wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya salat fardu itu yang wajib itu, witir itu sunnah. Meskipun perintah witir itu tegas sekali. Nabi bilang malam yutir falaysa minna, yang enggak mau witir bukan termasuk umatku, kata Nabi. Itu kan tegas sekali. Untung bapak-bapak ini tahunya fikih Syafi'i, jadi ya cuek aja ninggalin witir gitu kan. Akhirnya orang rame witir pas Ramadan aja gitu kan. Setiap hari enggak witir ya cuek aja begitu kan. Coba kalau misalnya ikut pendapat Imam Abu Hanifah, sengaja-ngaja meninggalkan witir dan tahu dalilnya, itu berdosa. Ya, wajib. Kurban pun sama. Kurban sama. Dalilnya kurban itu memang mengancam sekali dalilnya. Man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana haza, kata Nabi. Barang siapa yang mempunyai kelapangan harta, punya harta yang lebih, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kalau ada orang Islam, kok sampai nggak boleh deketin tempat sholat tuh, kira-kira lagi diapain sama Nabi? Maka mengancam sekali kurban itu, mengancam sekali. Cuma, ya. Ada petunjuk dalil-dalil lain yang mengatakan bahwa kurban itu tidak fardu, tidak wajib. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun dibedakan. Ada yang namanya fardu, dalilnya sudah pasti. Ada yang namanya wajib, dalilnya itu masih ada perdebatan. Jadi kita ikut yang mana? Bebas. Mau ikut yang wajib ya nggak apa-apa. Mau ikut yang sunnah ya silakan, nggak ada masalah. Patokannya kelapangan harta itu apa? Barang siapa yang mempunyai kelapangan harta, hartanya lebih, itu patokannya apa? Disebut hartanya lebih itu. Ya. Bismillah. Patokannya adalah memiliki nisab untuk zakat mal. Jadi panitia masjid catat tuh, yang kemarin zakat mal itu siapa? Tarikin lagi buat kurban. Ayo, kalau nggak kurban jangan deketi masjid kami, gitu kan? Karena patokannya tadi ya, barang siapa yang mempunyai kelapangan harta. Patokannya kelapangan harta itu apa? Mempunyai nisab untuk zakat. Kita lihat nisab zakat itu kalau kita hitung zakat mal yang umum ya. Nah di sini kan tidak ada yang, atau mungkin jarang yang punya sawah, punya kebun begitu. Zakat mal kita ngitungnya perdagangan atau emas perak, itu yang paling gampang. Itu adalah kadar emas 20 dinar.
20 dinar itu 85 gram emas. 1 gram sekarang berapa, Pak? 1 gram. Berapa? Sebenarnya update ini berarti. Belum lama habis beli emas ini ya. Nah, nanti kan beda-beda itu ya. Mas Antam berapa? UBS berapa? Alim berapa? Batangan berapa? Ya, ambil rata-ratanya sajalah. Ambil rata-ratanya ya. Misalnya biar gampang ya, biar gampang 1 juta misalnya, biar gampang. Jadi 85 gram emas kira-kira 85 juta. Saldo tabungan Bapak nah, itu 85 juta. Berarti kalau menurut Imam Abu Hanifah itu sudah wajib kurban. Wajib kurban. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i sunnah. Tapi kalau enggak kurban ya kelewatan gitu aja ya. Jadi 85 kira-kira 85 juta. Nah, kira-kira segitu. Nah. Nanti kurban itu sasaran perintahnya itu pribadi atau keluarga. Ini orang yang sering berdebat soal itu. Kalau saya sudah kurban, apakah satu keluarga sudah cukup? Sebab ada istilah orang kurban 1 kambing untuk 1 keluarga, misalnya kan. Apakah sasaran perintah kurban itu individu atau keluarga? Nah, di sini kita kenal lagi satu istilah dalam usul fikih. Ada yang namanya perintah itu ainiyah, ada yang namanya perintah itu kifayah. Perintah itu ada yang ainiyah, sasarannya per individu, ada kifayah, sasarannya itu komunitas. Contohnya begini. Salat subuh itu ainiyah, fardu ain. Menyasar per kepala, per individu. Tapi sholat jenazah itu fardu kifayah. Sasarannya itu, sasaran perintah itu komunitas. Maka Bapak bisa ngomong, di masjid ada sholat jenazah fulan. Bapak enggak datang, oh enggak, anak saya yang datang. Bisa. Karena fardu apa? Kifayah. Tapi kalau sholat subuh enggak bisa, Pak, enggak bisa. Bapak enggak sholat subuh, enggak apa-apa. Anak saya sudah sholat, itu enggak bisa. Nah sasarannya itu per kepala. Sunnah juga sama. Sunnah itu ada yang sasaran perintahnya itu per individu, ada yang sasaran perintahnya itu ya tadi komunitas, lingkungan. Satu saja jawab sudah cukup. Mengucapkan salam itu sunnah kifayah. Menjawab salam fardu kifayah. Ada orang datang nih, assalamualaikum. Misalnya ternyata orang ini salamnya kecil, enggak kedengeran. Satu orang saja yang salam, itu yang jawab salamnya cukup, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Jazakallah. Jadi satu orang saja jawab salam cukup, karena fardu kifayah. Mengucapkan salam, kalau rombongan itu sunnah kifayah. Satu saja yang mengucapkan salam, satu saja. Misalnya ini, Bapak hadir satu acara, ada yang datang belakangan nih. Yang datang belakangan rombongan tuh 10 orang. Jangan semua masuk, semuanya ngucapin salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, salam. Enggak. Dari satu rombongan itu satu saja. Assalamualaikum. Nah, itu ya, paham ya. Jadi sunnah kifayah semacam itu. Jadi anjuran, tapi anjuran itu sasarannya bukan per individu. Tapi seandainya mau ngucapin salam satu-satu, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuma seandainya satu saja yang ngucapin salam, itu sudah cukup, sudah cukup. Kurban juga begitu. Sasarannya kurban itu adalah satu ahlil bait, satu rumah. Kan dia syiar, ya dia syiar. Jadi ketika satu rumah itu sudah ada yang kurban satu, syiarnya sudah ada.
Alhamdulillah. Misalnya, satu klaster ini berapa rumah? Satu klaster 30 rumah misalnya. Kebayangkan kalau mulai dari gerbang sampai ujung itu, per satu rumah itu kurban satu. Siar sekali itu, siar sekali. Coba ya yang bersihin juga kesian itu ya. Siar sekali kan begitu. Jadi satu rumah satu ya. Paling tidak begitu. Tapi misalnya satu rumah tuh mau 2, 3, ya boleh, nggak apa-apa. Misalnya begini. Saya di rumah itu kurban. Saya di rumah kurban ya. Ketika saya di rumah kurban, maka tuntutan kurban untuk istri dan anak saya sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada. Ya, tapi misalnya apa istri saya pengen kurban, itu nggak apa-apa. Tetap anjurannya tetap, tuntutannya sudah tidak ada, tapi anjurannya masih tetap ada. Ya. Tuntutannya tidak ada, tapi anjurannya tetap ada. Sama kayak tadi itu. Ketika orang banyak masuk ke dalam masjid, yang mengucapkan salam, tuntutannya satu orang saja. Tapi seandainya tiap per orang mau mengucapkan salam, nggak apa-apa. Di rumah saya sudah kurban. Istri saya sudah tidak ada tuntutan. Tapi istri saya mau kurban, itu nggak apa-apa. Itu maksudnya satu kurban, satu rumah, maksudnya begitu. Ya. Jadi kaitannya adalah dengan sunnah, kaitannya dengan sunnah kifayah. Oke. Kriteria hewan kurban itu yang seperti apa? Bismillah. Kriteria hewan kurban itu adalah hewan ternak halal berkaki 4. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Yang umum itu 5 kelompok hewan. Kambing, domba, sapi, kerbau, onta. Tapi saya pikir yang umum di kita itu ya 3 saja. Kambing, domba, sapi. Itu yang umum ya. Agak jarang juga orang hewan kurban. Kerbau, apalagi onta. Begitu kan. 5 ini. Boleh enggak kurban pakai ayam? Nah, mungkin tanya ya. Sebab ada ucapan beberapa sahabat. Ada ucapan beberapa sahabat itu yang dipahami kurban yang kurang dari kambing itu. Kalau dalam madhab zahiri ada. Madhab zahiri itu madhab yang tekstual. Apapun yang dikatakan oleh Rasul atau oleh sahabat itu dijadikan sebagai sumber hukum. Sekarang sudah hampir punah madhab itu. Ya. Jadi Bilal itu pernah ditanya. Bilal bin Rabah itu pernah ditanya. Hai Bilal, besok engkau akan kurban apa? Saya nggak pedulilah, saya besok punya kambing atau apa. Kalau nggak ada apa-apa ya, saya kurban telur aja lah besok. Jadi apa kurban telur begitu? Saya juga bingung, motongnya gimana gitu kan? Tapi artinya apa? Semangat berbaginya begitu kan? Itu dipahami oleh Ibnu Hazm. Oh berarti boleh kurban di bawah kambing itu boleh. Tapi kalau menurut mayoritas ulama ya tidak. Ya. Termasuk kalau saya tidak salah baca itu Ibnu Abbas itu di akhir hayatnya tinggal di Taif. Taif itu tidak seperti Mekah, Madinah. Taif itu sejuk ya. Taif itu sejuk. Banyak kebun di sana, kebun anggur terutama ya, Taif itu. Di Taif itu orang juga banyak yang memelihara unggas. Jadi ada orang datang kepada Ibnu Abbas nanya, bolehkah saya besok Idul Adha saya potong ayam lalu saya bagikan tetangga? Ibnu Abbas jawab, boleh. Maka gemparlah Taif karena di hari raya Idul Adha yang lain potong kambing, unta, orang ini potong ayam. Bukan sekedar potong, dibagi-bagi ayamnya, dibagi-bagi. Ketika ditanya, loh, kamu ini kok bagi-bagi daging ayam? Ya enggak apa-apa, saya sudah tanya sama Ibnu Abbas. Maka masyarakat datanglah kepada Ibnu Abbas konfirmasi. Bolehkah kurban menggunakan ayam? Ibnu Abbas jawab, ya enggak boleh.
Loh, orang ini kok potong ayam bagi-bagi. Loh, dia kemarin tanya, boleh nggak saya potong ayam? Ya boleh, ayam-ayamnya sendiri. Kenapa nggak boleh? Boleh, ayam sendiri. Boleh nggak saya Idul Adha potong ayam? Ya boleh, ayam-ayam sendiri. Boleh nggak saya bagi-bagi? Apa hak saya buat melarang? Apa? Ya silakan dibagi-bagi. Tapi saya tidak menyebutnya sebagai kurban, gitu kan? Jadi kalau dia mau bagi-bagi, ya nggak ada masalah, silakan saja, gitu kan? Tapi bukan sebagai kurban, karena nanti kalau kurban, kambingnya pun ada kriteria umur, ya kan? Kambing, domba, sapi itu ada kriteria umur. Gimana ngitung umurnya, kan gitu ya. Orang kambing, domba itu kan nggak ada akte kelahirannya, nggak ada gitu. Ngitung umur dari mana? Nah, orang kalau ahli hewan itu ngitung umur itu dari fisik, terutama dari gigi. Giginya ini sudah sudah lengkap semua atau belum, ada yang tanggal apa enggak begitu. Nah, hitung-hitungannya kambing itu idealnya, kalau domba 1 tahun idealnya, kalau kambing itu 2 tahun ideal. Tapi dianggap cukup kambing masuk tahun kedua, domba kurang dari 1 tahun dianggap cukup. Tapi kalau idealnya kambing itu umur 2 tahun, domba 1 tahun. Kenapa kalau domba bisa lebih muda? Karena kalau domba biasanya lebih besar dari kambing. Bedanya apa? Kambing sama domba. Kalau kambing punya jenggot biasanya. Domba nggak ada, tanduk, kemudian bulu, kan begitu ya. Patokannya di situ. Sapi itu, nah itu umur 2 tahun. Sapi umur 2 tahun. Kalau umurnya belum masuk, itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Ya, alhamdulillah sekarang itu pedagang hewan kurban juga sudah memahami tentang hal ini, kriteria umur. Kalau dulu itu banyak pedagang hewan kurban itu yang masih menjual kambing-kambing kecil. Saya pernah kasus, Pak, Ada tokoh begitulah, ya. Pejabat lah, tokoh begitu, pejabat lah. Itu kirim kambing 2 ke pesantren kami, kambing 2. Untuk minta disembelih di pesantren kami. Dianya nggak beli sendiri. Dia utus stafnya untuk beli. Rupanya kebiasaan ini tilep gitu kan. Jadi dikasih uang sama bosnya berapa, dia beliin kambing yang berapa begitu kan. Beliin kambing itu kecil sekali, Pak. Kecil sekali. Saya mikirnya itu anak kambing lah, itu anak kambing. Idul Adha itu, ini orang telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu belum zaman HP, masih telepon. Ya tahun 2000-an ke bawah lah. Dia tanya, gimana kambing saya 2 ekor? Sudah dipotong atau belum? Belum. Dipotong kapan Ustaz? Besok? Enggak. Lusa? Enggak. Kapan? Tahun depan, saya bilang. Ya. Saya rawat dulu, kata saya. Tahun depan baru saya potong. Kaget kan, marah dia. Langsung datang. Apa-apaan Ustaz? Saya bilang, lihat sendiri Pak, lihat. Siapa kata saya yang mau makan? Kalau mau disate, jadi balibul kata saya ini. Jadi ya. Jadi sate balibul nih kalau mau gitu. Tapi kalau sebagai hewan kurban dia belum sah, saya bilang begitu kan. Akhirnya ya diganti. Maka 1 kriteria umur, 2 kriteria sehat. Enggak boleh potong hewan kurban yang aura. Aura itu buta sebelah. Kalau bahasa orang picek ya, buta sebelah. Gimana kalau buta dua-duanya? Ya, yang sebelah aja nggak boleh gitu kan? Apalagi dua-duanya. Ya. Wa maqtu'atul udhuni wadzanabi, yang kupingnya kepotong atau buntutnya juga sama. Ya. Yang kurus wal hazila, kalau buntut itu masih beda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak ya. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit. Alhamdulillah nih sekarang wabah udah nggak ada. Tahun kemarin Pak susah sekali mencari sapi itu karena ada PMK. Saya sampai tahun kemarin tuh habis Idul Adha itu penasaran, iseng jalan ke Madura Pak, saya ngetrip ke Madura. Saya lihat sendiri itu puluhan sapi mati itu dibiarkan, itu PMK itu.
Kalau jelas-jelas terkonfirmasi PMK tidak sah digunakan sebagai hewan kurban, nggak boleh. Hewan yang sakit itu nggak boleh. Wal hazilatul lati dhahaba muhuha, yang kurus sekali, yang sudah kehilangan sumsumnya, mau apa disembelih udah nggak enak itu dimakan juga ya. Nah, tapi kalau yang tadi itu misalnya kayak buntutnya kepotong itu ulama beda pendapat ya. Tanduknya patah, ulama beda pendapat ya. Atau juga yang dikebiri, ulama beda pendapat. Masih ada yang bilang boleh. Pernah juga Pak, ada kasus begitu. Ada orang kirim hewan ke saya, itu tanduknya patah. Itu menurut fikih sah, jadi tidak saya permasalahkan. Saya tanda terima, udah selesai. Waktu Idul Adha, orangnya datang, ya, sudah selesai pemotongan, sudah selesai. Ustaz ada dokumentasinya, ada saya bilang. Ini fotonya, ini apa namanya, videonya. Oh ya udah. Nah dia baru perhatiin itu. Ustaz, ini kok tanduknya patah. Saya bilang kami nerima dari yang apa namanya pedagang kambingnya, kan bukan dia yang kirim, pedagang kambingnya itu sudah patah. Ini waktu terima saya videoin. Ini kami waktu terima ini. Oh ya udah patah ya. Berarti gimana Ustaz? Sempurna apa enggak? Pertanyaannya kan sempurna atau tidak? Saya jawab, ya kalau sempurna atau tidak, ya tanduknya patah Bu. Saya bilang begitu. Dia enggak nanya sah atau tidak, beda ya. Kalau dia nanya sah apa enggak Ustaz? Sah. Tapi dia pertanyaannya sempurna atau tidak? Ya kan ibu lihat tanduknya patah. Rupanya dia salah paham omongan saya. Dia beli kambing lagi, dikirim lagi. Ya santri senang makan kambing lagi kan. Kemudian dia tanya baru kan sudah dipotong. Ustaz, jadi yang kemarin sah atau tidak? Ya sah. Kalau gitu kenapa saya kirim kambing lagi katanya? Loh ibu kan nanyanya sempurna atau tidak, bukan sah atau tidak. Beda kan? Kalau ditanya sempurna, loh orang tanduknya saja patah gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya sah atau tidak, kalau sah atau tidak ya sah, nggak ada masalah. Nah ini yang masalah paling penting itu, terakhir itu adalah distribusi hewan kurban. Ini yang paling penting ya. Distribusi hewan kurban. Karena kalau teknik penyembelihan itu kemungkinan besar orang sudah paham, berulang-ulang begitu kan. Distribusi hewan kurban itu bagaimana? Distribusi hewan kurban itu ya, kalau skema yang paling umum itu per 3. Jadi sepertiga itu sahibul kurban. Ini dalam kasus orang itu potong sendiri ya. Dalam kasus orang itu potong sendiri. Sepertiga sahibul kurban, pemilik hewan kurban. Sepertiga sedekah, sepertiga hadiah. Kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar itu dia tidak boleh makan sama sekali. Kalau kurban nazar. Nazar itu apa? Janji kepada Allah, itu nazar. Wah saya ini kalau anak saya keterima kerja, saya nazar kurban. Wajib. Kalau orang tua saya sakitnya sembuh, saya nazar kurban. Wajib. Kalau saya diizinkan poligami sama istri saya nazar kurban. Wajib itu, wajib. Anak nazar patokannya, nazar. Janji kepada Allah, itu wajib. Nah, kalau dia titip kepada masjid musola, ya, itu nanti bagaimana? Satu komposisinya, ya, sesuai dengan hadis, 1 kambing per 1 orang, 1 sapi itu per 7 orang. Loh Ustaz, kata Nabi 1 kambing 1 rumah. Loh iya, 1 kambing 1 rumah itu tuntutan kurbannya. Beda kan ya? 1 kambing 1 rumah itu tuntutan kurbannya. Kalau kepemilikan hewan 1 kambing 1 orang, sapi 7 orang. Jangan dikaburkan masalahnya ini, beda. Jadi kalau 1 kambing 1 rumah itu tuntutan kurban. Kalau saya sudah kurban, istri saya nggak kurban nggak apa-apa, tuntutannya sudah tidak ada. Tapi kalau kepemilikan hewan itu
1 kambing 1 orang. Kalau pahala gimana? Kalau pahala suka-suka Bapak, nggak ada masalah kalau pahala. Kalau pahala Pak, diniatin macam-macam bisa. Contohnya begini. Saya punya uang 100.000. Saya berikan kepada pengurus masjid. Pak, tolong ini sedekah jariyah dari saya. Ada istilah ihda'us sawab. Menghadiahkan pahala kalau diterima. Ya. Jadi ada konsep menghadiahkan pahala kalau diterima. Memang hadiah pahala itu bisa atau tidak? Dalam beberapa kasus bisa. Contohnya, Astaghfirullahalazim li wali walidayya, kan begitu. Ya. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami, ya kan? Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Atau contohnya misalnya doa Nabi Ibrahim, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, kan begitu. Ya. Jadi kalau ihda'us sawab itu dalam beberapa hal itu bisa. Saya sedekah 1 juta lah katakanlah, 1 juta buat masjid yang pahalanya saya hadiahkan untuk fulan. Umum itu di masjid dibacain ya. Ada sedekah yang datangnya dari Bapak Haji fulan misalnya. Enggak apa-apa disebut, ya enggak apa-apa. Kalau enggak disebut pakai hamba Allah, ya enggak apa-apa juga. Sebetulnya pakai hamba Allah itu ya ketahuan juga kok, ketahuan. Ada sedekah dari hamba Allah sebesar 1 juta yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah, orang udah nebak, oh berarti anaknya ini kan gitu kan, ketahuan ya. Jadi terserah mau pakai nama, by address begitu atau pakai hamba, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Uangnya kalau ditanya, uangnya uang saya. Pahalanya untuk siapa? Pahalanya untuk almarhum almarhumah yang tadi disebutkan. Boleh begitu? Boleh. Karena Nabi bilang kalau mayit meninggal, amal putus, sedekah masih bisa lanjut, kan begitu. Atas nama almarhum, kan begitu. Oke. Nah, kalau yang namanya penyertaan pahala boleh Pak, terserah Bapak. Ini kambing saya 1, ya, yang pahala kurbannya saya tujukan buat 1 kelurahan, enggak apa-apa. Jangankan 1 kelurahan, Nabi pernah kurban yang hadiah pahalanya untuk seluruh umatnya. Nabi kan potong kambing 2. Nabi ditanya, kambing 2 ini untuk siapa? 1 untuk saya. Satunya lagi untuk semua duafa umatku yang enggak kuat kurban. Jadi kalau Bapak enggak kuat kurban, enggak ada dana, enggak apa-apa Pak, enggak masalah. Sudah pernah Nabi kurban untuk Bapak, sudah pernah, enggak ada masalah. Tapi kalau kira-kira tadi punya nisab, kalau punya nisab ya kurban. Patokannya di situ. Oke. Nah, distribusinya sekarang itu 1/3. 1 sahibul kurban, pemilik hewannya. 2, 1/3 lagi untuk hadiah, 1/3 lagi sedekah. Kalau sedekah mustahiknya jelas. Hadiah ini untuk siapa? Hadiah ini untuk kolega-koleganya sahibul kurban. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ misalnya. Kita bagi hewan kurban bukan atas nama sedekah, bukan. Atau misalnya orang yang kurban itu kasih untuk mertuanya, kasih untuk pamannya, ya jangan sedekah lah bahasanya. Datang ke mertua, mak ini sedekah kurban dari saya, mantu songong itu kalau kayak gitu, ya kan? Jangan sedekah lah, ya hadiah. Kalau hadiah bisa, Ya. Maka 3 ya, jatah dia pribadi dan keluarga kalau dia makan, hadiah untuk orang-orang yang dekat dengan dia, kolega dia, kemudian lagi sedekah. Ini kalau dia potong pribadi. Kalau dia titip kepada masjid, kalau dia titip kepada mushola atau yang lain, maka perlu dibuatkan akad. Ya. Akad itu apa? Akad itu yang pertama, kalau dia nyerahkan hewan kurban, akad itu wakalah. Mewakilkan pemotongan hewan kurban. Harus jelas.
yang diwakilkan itu potongnya doang atau distribusinya juga. Kan itu. Maka penting masjid musola itu ada form penerimaan hewan kurban, yang form itu menjelaskan akadnya apa. Akadnya adalah, sebab kadang-kadang masjid musola juga itu orang nggak nyerahkan hewan, tapi patungan uang. Kan gitu. Kalau kambing sekian atau kambing dan sapi sekian, misalnya begitu kan. Itu harus jelas, akadnya itu berarti banyak itu. Mewakilkan pembelian, pemotongan, dan distribusi. Nah penting kalau dia misalnya mewakilkan pemotongan dan distribusi hewannya dari sahibul kurban, panitia itu harus dengan cermat menghitung biaya operasionalnya berapa. Upah jagal kalau potong kambing itu berapa? Upah jagalnya. Profesional saja. Upah jagal kalau potong kambing berapa? Kemudian biaya operasional distribusi. Kan kita butuh beli plastik. Kita juga misalnya butuh kantong, kita butuh tali, kita butuh air konsumsi, kita butuh, ambilkan dari biayanya sahibul kurban. Ambilkan. Karena itu ibadah sifatnya personal. Yang dapat pahala kurban adalah pemilik hewan. Kalau kita yang bantu-bantu, ya pahalanya pahala bantu-bantu, bukan pahala kurban. Yang pahala kurban itu kalau diterima, sekali lagi, yang dapat pahala kurban itu adalah pemilik hewannya, kan begitu. Kadang ada Pak, yang polos-polosan ada, datang ke masjid bawa kambing. Ini ya Pak Haji, saya titip ya, tolong dipotongkan, dibagikan. Lu yang motong siapa? Kalau yang potong kamu silakan, potong sendiri, kuliti sendiri, bagi-bagi sendiri, silakan. Tapi ketika melibatkan panitia, ya betul, panitia itu lillahi ta'ala. Tapi kan yang lillahi ta'ala kan kemudian motong-motong hewan, distribusinya. Tapi kalau kemudian kantong kan gak lillahi ta'ala Pak. Kalau kemudian tali kan gak lillahi ta'ala, begitu kan, ya kan? Maka perlu dipikirkan itu biaya tepatnya, ya kira-kira itu biaya operasional. Kalau dia serahkan kambing berapa, kalau dia serahkan sapi berapa, kalau dia ngasihnya uang, itu include-nya itu berapa tambahan uang. Secara fikih harus jelas. Itu yang pertama. Karena nanti kaitannya dengan yang kedua, itu adalah daging hewan kurban itu tidak ada yang boleh menjadi upah. Daging hewan kurban itu semua fungsinya ibadah. Pemilik hewan makan atas dasar syukur. Ya kan? Pemilik hewan sedekah atas dasar berbagi. Pemilik hewan memberikan hadiah atas dasar memuliakan orang. Jadi 3 hal ini ibadah semua. Tidak boleh ada daging hewan kurban yang statusnya sebagai upah. Tidak boleh. Hewan kurban itu jangan sampai dagingnya transaksional. Tidak boleh. Misalnya orang kadang umum kan di masyarakat itu nanya, Ustaz, boleh enggak pala dan kulit itu buat jagal? Boleh apa enggak? Kalau sebagai upah tidak boleh. Sebagai upah tidak boleh. Karena bahasanya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, kunna la nu'til jazzara syai'an. Kami tidak memberikan upah jagal dari daging hewan kurban, tidak, atau dari hewan kurban, tidak. Artinya yang kita pahami, kalau sebagai upah tidak boleh. Kalau bukan sebagai upah boleh, sebagai hadiah enggak apa-apa. Jagal udah dikasih tadi, udah berapa? 250.000 misalnya udah dikasih jagal. Kemudian ngomong, itu kalau mau itu saya kasih kamu ke kaki buat kikil, atau saya kasih jeroan, saya kasih apa. Enggak apa-apa. Bukan sebagai upah, tapi sebagai pemberian, itu enggak apa-apa. Nah, itu nanti kan yang timbul di masyarakat, ada sebagian daerah Pak, yang kulit itu dipotong-potong dan dibagi-bagi, distribusikan. Saya pernah Pak, dapat bingkisan hewan kurban itu ada kulitnya ukuran 1 lembar tisu begini.
Saya pikir kulit ini mau diapain, kata saya. Dibikin kerupuk kulit itu gedean ongkosnya, kata saya kan. Karena cuma segini ini kulitnya begitu kan. Saya tanya sama panitia, ya Ustaz, kata Ustadznya udah potong-potongin aja, bagi-bagi saja katanya itu. Enggak boleh kita bagi. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Cuman maksudnya manfaatnya apa? Orang kan kemudian enggak penting manfaatnya apa, yang penting kita sudah bagi-bagi. Loh, kalau enggak ada manfaatnya buat apa dibagi, kata saya. Buat apa dibagi? Maka orang dulu itu bentuk manfaatan kulit itu untuk maslahat. Maslahat itu kepentingan umum. Zaman dulu bikin beduk, Pak. Bikin beduk, bikin apa, itu kulit. Zaman sekarang beduk udah nggak ada. Kalau Bapak melihat di tempat saya, di Alusto, itu beduknya besar sekali, Pak. Tapi pemukul beduknya itu disembunyikan sama DKM. Karena kalau ada pemukul beduk, anak kecil tuh dari pagi sampai malam pukul beduk aja. Dan itu kenceng sekali pukulnya gitu kan. Jadi zaman sekarang itu maslahat kepentingan umumnya kulit itu di sisi apa? Nah, kalau panitia bikin foamnya, itu sejak dari awal kita minta hadiah itu boleh, bukan sebagai upah. Bapak nitipkan pemotongan hewan kurban di sini, boleh enggak kami minta hadiah ya? Bukan sebagai upah. Boleh nggak kami minta hadiah kulit misalnya? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi jelas ada akadnya. Hadiah itu kan ada akadnya, begitu kan? Ketika boleh, maka nanti panitia jual kulit misalnya, nggak apa-apa. Tapi dananya ya kalau bisa jangan pribadi juga. Dananya ya buat kepentingan apa, begitu, masuk kas apa, atau untuk misalnya saldo ini dipakai untuk operasional panitia kurban tahun depan, silakan. Atau misalnya buat beli selang, ya silakan, nggak ada masalah itu. Tapi patokannya ada akad yang jelas dari pemilik hewan kepada panitia. Ini mirip sama kalau di kampung-kampung ya, saya nggak tahu kalau di sini. Kalau di kampung-kampung itu kadang-kadang itu perlu dibuatkan akad bahwa panitia itu kan capek seharian. Dia itu ngambil daging, lalu kemudian dimasak, dijadikan konsumsi panitia. Kan nggak lucu juga Pak, kalau dia potong-potong kambing, bagi-bagi kambing, tapi dikasih makan nasi bungkus isinya ikan kembung gitu kan. Lu kambingnya depan kita gitu loh, kambing depan kita gitu kan ya. Ya kita juga beragama nggak kaku-kaku banget begitu kan. Orang motongin kambing dari pagi, bagi-bagi segala macam. Yang dibagi daging kambing sedang nyate, dia sendiri dapat konsumsinya ikan kembung gitu kan, aneh gitu kan. Bisa nggak nih kalau panitia pengen makan? Bisa, tapi jangan sebagai upah. Ya minta akad, patokan kalau menurut saya jelas. Hubungan antara dua orang itu, kalau sifatnya barang, hubungannya akad. Kita diminta bahwa panitia minta lebih misalnya bla 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 untuk nanti konsumsi sebagai hadiah, silakan saja. Kalau misalnya pemilik hewan ngizini nggak apa-apa. Ya, pemilik hewan ngizini, tapi tadi ya akadnya jelas ya. Jadi nggak apa-apa, saya ditanya itu Ustaz, itu kok panitianya makan daging kurban segala macam bla 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 itu kan haram. Loh, haram dari mana kata saya? Pemilik kurban kan punya jatah sepertiga yang dimakan sama dia, kan punya jatah. Pemilik kurban kan punya jatah sepertiga untuk hadiah. Kalau yang sedekah nggak diutak-utik, tidak. Tapi sepertiga yang dari pemilik kurban atau sepertiga yang dari hadiah, itu yang masih bisa dimainkan porsinya. Tapi akadnya harus jelas. Ya. Ketika akadnya tidak jelas, ini yang berbahaya. Nah, nanti berapa bagian pemilik hewan itu kondisional, maksimal sepertiga. Jadi jangan sampai ada orang datang, saya kalau naruh kambing di sini, bagian saya berapa bungkus, gitu kan ada. Ada Pak, sampai itu ada. Saya kalau misalnya potong sapi di sini, bagian saya berapa? Saya kalau ketemu yang begitu tuh biasanya saya jawab, potong sendiri aja Pak. Kalau kita udah biasa makan daging, Bapak kalau pengen makan daging lebih, beli aja kiloan Pak di pasar, saya bilang. Artinya kan kondisional. Kondisional itu begini. Kalau di lingkungan itu yang potong hewan kurban sudah banyak, maka pemilik hewan ngambil lebih itu ya wajar. Hewan-hewan dia kok. Dia punya hak sampai sepertiga.
Tapi kalau satu RW ternyata cuma kambing 2, pemilik minta 1/3, itu tega, kata saya tega itu. Makanya saya biasanya jawab itu, Ustaz, saya dapat seberapa Ustaz? 1/3 kalau tega, saya bilang gitu. Jadi patokan kita kan ibadah. Kalau cuma pengen nyate doang, beli aja daging di pasar, selesai masalah kan gitu ya. Jadi patokannya di situ. Jadi patokannya adalah ada form yang jelas, akad penyerahan itu apa. Panitia kalau pengen minta, ya minta saja, nggak apa-apa. Jangan kemudian panitianya nggak minta, kas masjid jadi korban. Jangan, ya kan? Panitianya nggak minta, udah polos saja begitu. Akhirnya pakai uang masjid begitu kan. Lu kurban itu ibadah pribadi, ibadah personal. Boleh nggak? Ini kan rame ya di TikTok kalau nggak salah itu ya. Anak saya pada nanya, Bi ini gimana nih di TikTok katanya bla 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 begitu. Boleh nggak pribadi menggunakan barang milik masjid? Boleh, sesuai penggunaan. Boleh. Bapak misalnya nih datang ke sini, kemudian pengen pipis. Bapak buang air kan di sana. Bapak buang air, kemudian cebok kan menggunakan air masjid. Boleh apa enggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Sesuai peruntukan, nggak ada masalah. Bapak datang sholat, lalu kemudian apa? Nyalakan kipas angin, nyalakan AC. Boleh atau tidak? Ya boleh, sesuai penggunaan. Sesuai penggunaan boleh, nggak ada masalah. Kecuali kalau disyaratkan tidak boleh menyalakan AC di luar waktu sholat, ya kita ikut peraturan itu. Tapi kalau peraturan itu tidak ada, ya nggak ada masalah. Misalnya di kamar mandi ditulis dilarang menggunakan WC kecuali bagi yang mau sholat. Ya sudah ikuti peraturan. Tapi kalau tidak ada ya berarti boleh. Ya. Ini wakaf untuk kaum muslimin kan begitu patokannya. Jadi penggunaan barang masjid untuk kepentingan pribadi sesuai peruntukannya boleh. Ada orang mengumumkan kematian di masjid, boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah. Telah meninggal dunia, bla 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 bla, enggak ada masalah. Ada orang bikin rapat RW di masjid, enggak ada masalah. Ada orang mengumumkan vaksin di masjid, enggak ada masalah kan? Yang enggak boleh itu kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu enggak boleh. Ya tadi tidak sesuai peruntukan itu, dana kas masjid dipakai buat apa? Dipakai misalnya buat konsumsi panitia kurban. Loh kita capek-capek itu yang dapat pahala itu dia loh gitu. Jadi harus apa? Harus ada uang operasionalnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Bismillah. Ya, silakan. Oke, baik. Oke. 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 Oke, baik, baik. Ya. Ya.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam Islam itu uang itu harus jelas peruntukannya apa. Ini contoh yang baik bahwa di Masjid Nurul Hidayah ini dibagi 3 ya. Ada apa aja itu? Sosial kemasyarakatan, PHBI sama apa satu lagi itu? Kas operasional masjid ya, baik. Pertanyaannya, kalau ada orang dari sono masukkan uang, kelihatan nggak ini? Ada 2 sisi. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah setiap orang yang masukkan uang ke situ itu paham peruntukannya? Ada kemungkinan nggak dia misalnya nggak punya niatan apapun begitu, dia niatnya buat masjid, tapi naruhnya di PHBI. Ada kemungkinan nggak semacam itu? Ada kemungkinan. Karena memang tradisi peruntukan itu belum. Makanya biasanya kalau dalam fikih itu cuma dibagi 2. Ada wakaf, ada maslahat, 2 ya. Wakaf itu yang berkaitan dengan masjidnya, itu wakaf. Properti tak bergerak itu wakaf ya. Kalau yang berkaitan dengan orang itu disebutnya maslahat. Misalnya kita kasih bisyarah untuk imam misalnya kan, untuk merbot, untuk yang lain-lain, itu kita sebutnya sebagai maslahat karena tidak terkait dengan fisik masjid secara khusus begitu kan. Nah, patokannya konsumsi itu kalau jagal, bedanya jagal dengan panitia itu apa? Kalau jagal itu memang orang yang akadnya sewa menyewa sejak awal. Maka biayanya itu jelas. Saya sewa tenaganya untuk potong. Itu jagal. Akadnya ijarah, sewa menyewa. Tapi kalau panitia dengan pemilik hewan, akad sebetulnya ta'awun. Nah, ta'awun ya, gotong royong begitu kan. Kalau misalnya patokannya konsumsi itu yang dikasih adalah kepada siapa? Sebetulnya hitungan secara fikih tidak ada, itu uruf. Dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, itu uruf ya kan. Lalu kemudian kalau kira-kira tidak mencukupi dari dana operasional, bisakah kita ambilkan? Itu mau diambilkan dari mana itu? Sosial kemasyarakatan. Diambilkan dari PHBI. Oke. Nah, kalau memang pengen semacam itu harus diikrarkan. Harus diikrarkan karena penting penyamaan persepsi PHBI yang ada di jamaah ini sudah sama atau belum? Ada misalnya orang yang infak ke situ PHBI, pemahaman dia itu ya PHBI itu adalah peringatan hari besar itu ya seremonialnya begitu kan. Ada pemahaman begitu ada. Jadi harus diikrarkan itu bahwa nggak usah repot-repot cara ikrarnya ya taruh saja di mading atau di grup masjid bahwa penggunaan dana infak PHBI itu meliputi bla bla bla, itu saja. Jadi orang yang infak itu tahu patokannya kan di situ. Sebab bisa jadi niat dia ketika infak dengan yang digunakan oleh panitia itu kemudian beda. Ini sering saya nyatakan di banyak panitia. Panitia santunan anak yatim. Ada saldonya. Itu bingung saya. Lah kok ada saldo? Ya Ustaz, ternyata anak yatim yang datangnya cuma 40, tapi kita nyiapinnya 60. Ya cari anak yatim lain kasih, meskipun bukan di seremonial. Karena sejak dari awal donatur niatannya untuk kasih anak yatim. Patokannya di situ. Nah, uangnya adalah sesuai dengan niat yang menginfakkan. Jadi kalau memang ada dana PHBI di sini dan dimasukkan acara kurban itu bagian daripada PHBI, silakan. Tapi diikrarkan saja, dijelaskan maksud saya, apakah dibentuk di mading ataukah di grup WA saja, silakan. Intinya orang yang infak itu kira-kira paham penggunaannya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. 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 Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ikrarnya, kalau bisa sebelum orang nyumbang, nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. Sebetulnya sederhana sih. Secara fikih itu begini.
Jangan sampai orang itu nyumbang itu, kita kan bukan objek sumbangan, bukan. Kita pengelola sumbangan, kan begitu. Sebisa mungkin kepengennya donatur itu apa, sesuai dengan kegiatan kita, itu saja, supaya match itu saja. Ya. Patokannya. Sebab tadi patokannya, kalau misalnya cuma satu dana kas operasional masjid, itu buat saya tidak tepat. Karena apa? Ya karena kurban itu ibadah sifatnya personal begitu. Tapi kalau kita nganggap seremoninya kurban itu adalah syiar, bagian dari silakan saja, tapi diikrarkan saja gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang lain silakan. Ya, silakan. Ya. Ritual kurban itu intens dilakukan setiap tahun sebagai representasi ketakwaan Allah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian yang kedua, mengutip dari keterangan Ustaz mengenai nazar, jika ada orang yang berucap, jika saya punya uang lebih, saya akan berkurban. Apakah itu termasuk nazar? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ibadah kurban secara intens dilakukan sejak Nabi Ibrahim melakukan ibadah itu? Secara instan iya, tapi waktunya yang kita tidak tahu. Artinya apa? Bahkan sebelum Nabi lahir, tradisi kurban itu sudah ada. Tapi tradisi kurban itu sudah melenceng dari tujuan aslinya. Jadi kurbannya bukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebagai pemujaan kepada berhala. Ya. Tapi kemudian apa? Ya esensinya ada bahwa dia itu kurban, ada. Tapi motifnya sudah berbeda waktunya. Nah, kurban itu kemudian baru mulai ada dan menjadi syariat itu ketika Nabi di Madinah. Bahkan ketika Nabi di Mekah saja belum. Boro-boro mikirin kurban gitu kan. Kita dakwah saja sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, ketika Nabi di Madinah itu baru kemudian ada, ditetapkan harinya sejak turun ayat fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu, maksudnya Idul Adha, dan sembelihlah hewan kurban atas nama Tuhanmu. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua soal nazar. Nazar itu yang tahu itu nazar atau bukan adalah dirinya sendiri. Apakah dia punya komitmen atau tidak? Sebab kita nggak pernah tahu orang itu lagi bercanda atau lagi serius atau enggak, kita nggak tahu kadang-kadang. Meskipun indikator ada. Kalau sambil ketawa-ketawa, misalnya begini. Ada anak muda jomblo yang kalau sarapan aja ngutang, begitu kan. Dia ngomong misalnya, ya gue juga kalau punya uang lebih sih kurban, begitu kan. Itu kira-kira lamunan, hayalan, begitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau kemudian orang itu lagi sakit, oh sakit parah saya ini, kalau sembuh saya kurban nih gitu. Itu indikator tuh ada gitu. Kita bisa nilai seserius apa dia. Tapi yang paham itu niat kurban atau tidak itu adalah dirinya sendiri nazar. Dan nazar itu nanti kalau memang tidak mampu dilakukan, ada orang bikin nazar itu aneh-aneh. Saya punya teman yang ketika pergi haji itu pinjem mobil pel Masjidil Haram gara-gara bapaknya itu pernah nazar begini. Kalau saya punya anak laki-laki saya suruh nyapu di Masjidil Haram gitu. Ketika dia pergi haji, ibunya ngomong begitu sama anaknya. Bapakmu dulu nazar begitu, akhirnya dapat anak laki. Ya kamu akhirnya pakai seragam, itu susah Pak. Saya lobby lama, akhirnya pakai seragam cleaning service dan kemudian pakai mobil pel itu gitu kan. Nazar itu kalau tidak mampu dilakukan, orang nanti puasa 3 hari untuk membayar nazarnya itu, puasa 3 hari. Tapi artinya apa? Yang tahu nazar atau tidak dirinya sendiri begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oh silakan ya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang namanya hayat mustaqirrah. Hayat mustaqirrah itu kalau kita artikan itu kehidupan yang masih ada. Itu biasa dicontohkan orang kalau dalam fikih ketika ada kesalahan, misalnya pisaunya jatuh, begitu kan. Pisaunya jatuh, kadang-kadang kan orang karena sapinya agak berontak dikit, pisaunya jatuh, diambil lagi masih sah atau tidak? Itu masih sah, nggak ada masalah, masih sah. Ya. Ada yang namanya hayat mustaqirrah itu kehidupan yang masih ada. Kehidupan yang masih ada itu orang dianggap hidup masih. Maaf, bukan orang, hewan. Misalnya begini, kambing tabrakan, itu kan nggak mati, masih kejang-kejang apa. Itu kalau kita biarkan, dia jadi bangkai. Kita potong. Ketika kita potong halal. Kenapa? Statusnya adalah sembelihan. Status sembelihan. Atau contoh yang paling nyata tuh ayam. Orang dulu itu baru potong ayam kalau ayamnya sakit, kan gitu. Jadi saya dulu kakek saya itu ayamnya banyak, ngerasain makan ayam tuh nunggu ayam sakit begitu kan. Karena kalau dibiarkan nanti jadi bangkai. Kalau dipotong itu malah halal kan begitu. Nah, oke. Ya. Ada yang namanya itu sisa-sisa kehidupan. Kalau bahasa kita apa? Meregang nyawa begitu ya. Contohnya ada beberapa hewan itu yang hayatul mazbuhnya, menggeleparnya itu lama, menggeleparnya. Contoh yang paling nyata itu biasanya itik, bebek atau entok itu ya. Itu habis dipotong masih terbang lagi kadang-kadang itu, masih apa itu. Itu kita nyebutnya hayatul mazbuh ya tinggal nunggu nyawanya habis saja, hayatul mazbuh begitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika ada hayatul mazbuh itu apakah sudah bisa dikuliti atau tidak begitu ya. Tapi kalau patokannya sembelihannya sah. Sembelihan itu sah, yang penting begini ya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika menyembelih. Kalau 4 hal ini kena semua, sempurna penyembelihan. 4 hal itu satu, ini fikihnya fikih penyembelihan. Ya. Fikih penyembelihan itu namanya adalah zabaih. Kalau kurban, fikih kurban itu adalah pada hewan kurbannya. Ya. Jadi kalau secara fikih beda teknisnya ya. Ada 4 hal yang harus kena. Satu, jalur makannya. Kita sebut kerongkongan. Ya. Yang kedua jalur napasnya, tenggorokan. Yang ketiga dan keempat itu adalah nadi dan pembuluh. Kalau bahasa ininya arteri dan vena, ya kan gitu. Di leher itu ada ya, ada namanya nadi, ada namanya pembuluh. Itu kalau 4-4-nya kena sempurna. 4-4-nya kena sempurna. Kalau 2 saja kena itu tenggorokan dan kerongkongannya kena, itu sah. Nggak ada masalah ya. Misalnya pembuluh sama nadinya nggak kena, tapi tenggorokan sama kerongkongannya kena, itu sah. Apakah hewan langsung mati? Tidak, tapi akan mati. Jadi patokannya adalah yang menyebabkan kematiannya itu apa? Yang menyebabkan kematiannya karena tenggorokan dan kerongkongannya itu adalah sudah kena, patokan di situ. Bolehkah yang masih menggelepar tadi ya? Yang masih menggelepar, wah ini kita nyingkat waktu nih biar cepet langsung dikapak begitu. Mana? Itu kalau penyembelihan sudah sah. Kenapa sudah sah? Karena memang sudah kena. Cuma apakah tindakan semacam itu menyakiti hewan atau tidak? Nanti kan begitu kan. Nabi bilangnya kan fa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah kan begitu. Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Toh sudah tidak dianggap lagi kehidupannya begitu. Sudah menggelepar, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu mirip kasusnya adalah ayam habis dipotong, kan sudah kena semua tuh. Cuma langsung direbus. Ya kan? Direbus supaya gampang dicabutin bulunya. Itu mirip semacam itu. Kalau penyembelihannya sah. Ya. Tapi yang ditanyakan kemudian tindakan menguliti ketika masih menggelepar itu. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Tapi tidak berpengaruh terhadap keabsahan penyembelihan, tidak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtajul bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun bi basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.